Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Anderson semakin dekat menuju pintu keluar Atalanta. Media Spanyol AS memastikan bahwa gelandang Brasil itu dapat dilepas dengan harga sekitar 30 juta euro. Jauh lebih rendah dibanding bandrol 65-70 juta euro yang sempat diminta Ladia pada bursa transfer lalu. Kontrak sang gelandang berusia 25 tahun baru habis pada 2027, namun tidak ada tanda-tanda perpanjangan. Situasi inilah yang membuat Atalanta membuka diri terhadap penjualan. AS mengutip pernyataan agen Anderson, Andre Kari, kepada Cadena SER. Kari menyebut nilai transfer realistis berada di angka 35-40 juta euro, baik pada Januari ini maupun musim panas mendatang. Barcelona menjadi opsi favorit sang agen, namun klub Katalan itu bukan satu-satunya peminat. Minat terhadap Anderson semakin meluas. Dari Premier League, Manchester United dan Crystal Palace mengawasi situasi. Namun dari Serie A, Inter Milan dan Juventus tercatat sebagai tim yang paling agresif mendekati sang gelandang. Inter sudah beberapa kali dikaitkan dengannya, dan harga 30 juta euro dianggap sebagai angka yang membuat negosiasi jauh lebih terbuka dibanding musim panas lalu. Atalanta kini hanya menunggu proposal yang memenuhi ekspektasi, dan kepindahan Anderson tampak semakin tak terhindarkan. Lautaro Martinez kembali berada di ambang catatan bersejarah. Sang kapten Inter Milan itu siap mencapai 250 penampilan di Serie A ketika Nezzaruri bertandang ke markas Pisa pada minggu mendatang. Menurut laporan FC Inter 1908, striker Argentina tersebut terus menambah deretan rekor pribadinya dalam balutan seragam biru hitam. Pencapaian ini hadir hanya beberapa hari setelah ia resmi menjadi pemain Inter dengan penampilan terbanyak kedua di Liga Champions. Mengoleksi 62 laga, hanya tertinggal dari legenda Javier Zanetti. Sejak datang dari Racing Club pada 2018, Lautaro berkembang menjadi figur sentral dalam transformasi Inter. Dari talenta muda hingga pemimpin lini depan, kontribusinya terasa dalam persaingan gelar Serie A, perjalanan menuju final Eropa, hingga konsistensi Nezzaruri di bawah Simone Inzaghi. 7 tahun perjalanan yang diwarnai gol-gol penting, performa stabil dan karakter kepemimpinan yang semakin kuat. Laga di Pisa nanti tidak sekedar menambah angka statistik, tetapi menegaskan peran Lautaro sebagai fondasi proyek jangka panjang Inter. Pencapaian 250 pertandingan di kasta tertinggi Italia hanya menjadi pengingat betapa vitalnya sang striker dalam sepak bola Italia modern. Inter Milan tengah berusaha bangkit dari 2 kekalahan beruntun, masing-masing dari AC Milan di Serie A dan Atletico Madrid di Liga Champions. Namun jelang laga tandang ke Pisa, Christian Cifu dihadapkan pada situasi pelik di lini tengah. Piotr Zielinski kembali menunjukkan performa impresif dalam beberapa pekan terakhir. Gol brilian di Verona, penyelesaian cantik bersama timnas Polandia, hingga kontribusi besarnya kontra Atletico menjadi bukti kebangkitannya. Namun laporan La Gazzetta dello Sport menyebut, sang gelandang keluar dari Metropolitano dengan keluhan otot. Ia kini menjalani evaluasi tim medis Inter di Appiano Gentile, dan keikutsertaannya melawan Pisa masih diragukan, termasuk kemungkinan hanya tampil sebagian waktu jika dipaksakan. Kebangkitan Zielinski musim ini terbilang mengejutkan. Dari pemain yang sering hanya menghuni bangku cadangan sepanjang musim pertamanya, ia kini berubah menjadi salah satu motor utama berkat kepercayaan penuh Christian Cifu. Kabar lebih positif datang dari Henrikh Mkhitaryan. Gelandang veteran itu telah berlatih normal untuk hari kedua berturut-turut. Menurut Gazzetta, keputusan akhir soal pemanggilan ke Pisa akan ditentukan Cifu setelah menilai performanya di sesi pagi ini. Inter berharap setidaknya salah satu dari mereka tersedia mengingat kedalaman lini tengah menjadi faktor penting untuk mengakhiri tren negatif. Jika bicara soal pemain yang benar-benar vital dalam skuad Inter Milan musim ini, nama Denzel Dumfries muncul di urutan teratas. Sang bek sayap Belanda tak hanya konsisten, tetapi juga memberi dimensi berbeda dalam permainan Christian Cifu.
Dari 15 laga Serie A dan Liga Champions, Dumfries telah mencatat 3 gol serta pengaruh besar dalam fase ofensif dan transisi. Namun yang paling mencolok justru terlihat saat ia tidak bermain. Inter kalah dalam 2 laga terakhir ketika ia absen melawan Atletico Madrid dan AC Milan, sebuah pola yang sulit dianggap kebetulan. Cifu mencoba menambal kekosongan itu dengan menempatkan Carlos Augusto di sisi kanan, namun eksperimen tersebut tidak berjalan mulus. Pemain Brasil itu yang sesungguhnya lebih nyaman di kiri, kesulitan memberi ketajaman dan kedalaman yang biasanya dihadirkan Dumfries. Dampaknya, sisi kanan Inter kehilangan ancaman dan ritme. Absennya Matteo Darmian yang seharusnya menjadi cadangan natural memperparah situasi. Sementara Luis Henrique yang sempat dipertimbangkan belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk jadi opsi reguler. Menghadapi Pisa, Cifu kemungkinan kembali menurunkan Luis Henrique yang harus membuktikan diri dan melepaskan label objek misterius yang melekat padanya sejak awal musim. Sementara itu, kabar terbaiknya, Dumfries diharapkan bisa kembali dalam beberapa hari ke depan. Inter mentargetkannya fit tepat waktu untuk pertandingan melawan Como, sebuah laga yang juga sangat membutuhkan dinamika serangan dari sisi kanan. Inter Milan dan Qatar Airways, mitra resmi perlengkapan latihan Nezzaruri, resmi meluncurkan program besar untuk mempromosikan sepak bola yang dapat diakses semua kalangan. Inisiatif ini diperkenalkan bertepatan dengan derby dalam Madonnina melalui rangkaian kegiatan 2 hari bekerja sama dengan Real Eye Sport, organisasi yang fokus pada olahraga bagi anak-anak dengan disabilitas penglihatan. Hari pertama diisi dengan sesi training eksklusif yang mempertemukan tim sepak bola Real Eye Sport dengan para pemain muda dari Akademi Inter. Rio Ferdinand ikut memimpin sesi tersebut, berbagi teknik dorongan mental dan pesan kuat tentang kecintaan pada sepak bola tanpa batasan kemampuan. Pada hari pertandingan derby, 2 anggota Real Eye Sport mendapat kesempatan langka, pemanasan di pinggir lapangan, menyaksikan derby Milan langsung dari stadion, serta bertemu para pemain Inter usai laga. Rio Ferdinand turut mendampingi mereka sepanjang pengalaman tersebut. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti menyambut Ferdinand dan tim Qatar Airways United di kantor pusat klub. Ia menegaskan kembali komitmen Inter terhadap misi sosial, inklusi sudah mendarah daging dalam identitas kami. Inter selalu mengembangkan proyek yang memberikan ruang bagi semua komunitas, termasuk lewat sektor usia dini. Kami percaya olahraga mampu membentuk karakter dan menjadi jembatan bagi nilai-nilai kehidupan. Pujian dari Real Eye Sport. Presiden Real Eye Sport Daniel Casioli juga mengapresiasi kolaborasi ini. Anak-anak kami bisa merasakan emosi luar biasa bermain dengan seragam resmi Inter. Biasanya penyandang disabilitas ditempatkan di urutan terakhir, tetapi selama 2 hari ini, mereka justru berada di panggung utama bersama para juara. Real Eye Sport kini resmi bergabung dalam jaringan mitra inklusi Inter, bersama ASD Sporting 4E, sepak bola DC, dan Snacks Milano, sepak bola kursi roda. Kerjasama ini semakin menegaskan komitmen Inter dan Qatar Airways dalam menciptakan dampak sosial positif melalui olahraga sebagai ruang tumbuh, berbaur dan membangun koneksi antar manusia. Gestur Lautaro Martinez saat ditarik keluar melawan Atletico Madrid menjadi sorotan. Sang kapten terlihat menggelengkan kepala, menyerahkan ban kapten kepada wasit, lalu berjalan turun dengan ekspresi penuh frustasi. Meski begitu, ia tetap menjabat tangan Christian Cifu, tanda jelas bahwa tidak ada konflik, hanya kekecewaan mendalam. Corriere dello Sport menjelaskan bahwa suasana tersebut lebih dipicu performa pribadi Lautaro dan kondisi Inter secara keseluruhan, bukan karena gesekan internal. Musim ini Lautaro memang belum memberikan dampak berarti di laga-laga besar. Ia tampil baik hanya saat melawan Lazio sebelum jeda, tetapi di 4 pertandingan besar lainnya Inter justru tumbang. Korsport menyoroti beberapa faktor. Mentalitas kapten yang tertekan atas hasil buruk, rasa kesal akibat performanya yang jauh dari standar, serta isu vaksin demam kuning yang ia dapatkan ketika bertugas bersama timnas Argentina yang disebut-sebut membuat kondisinya sempat terganggu. Di Madrid, ia bahkan tak masuk dalam radar Alvarez dan pemain Argentina lainnya, tulis Korsport dengan nada kritik. Perubahan besar juga datang dari gaya manajemen Christian Cifu. Tidak seperti Simone Inzaghi yang dinilai lebih bijaksana dalam mengelola pemain kunci, Cifu jauh lebih tegas. Jika pergantian harus dilakukan, maka itu akan dilakukan tanpa pandang bulu. Calhanoglu pun mengalami hal yang sama dalam 2 laga terakhir, bahkan hierarki lini belakang pun ikut berubah.
dengan formasi dan pilihan starter yang diumumkan hanya beberapa saat sebelum tim menuju stadion. Para pemain diharuskan beradaptasi dengan pendekatan baru ini, termasuk Lautaro. Meski ada gesekan emosional di lapangan, Korsport menegaskan tidak ada polemik di balik layar. Lautaro justru menjadi salah satu pemain pertama yang menerima metode Cifu, sementara sang pelatih sebelumnya mengakui pentingnya peran sang kapten di ruang ganti. Inter membutuhkan ketenangan, dan Lautaro kini dituntut menemukan kembali versi terbaiknya di momen-momen besar. Inter Milan kembali mengarahkan radar mereka ke Amerika Selatan. Kali ini, yang masuk dalam pantauan adalah Robinho Junior, talenta muda berusia 17 tahun milik Santos yang mulai mencuri perhatian sejumlah klub besar Eropa. Selain Inter, nama-nama top seperti Manchester United, Chelsea, Espanyol hingga Galatasaray juga dikabarkan intens memantau perkembangan sang wonderkid. Secara resmi, Robinho Junior memiliki klausul rilis mencapai 100 juta euro. Namun situasinya tidak sesulit itu. Sumber internal Santos menyebutkan bahwa klub kemungkinan besar terbuka untuk menjual sang pemain dengan harga jauh lebih rendah. Bahkan berpotensi terjadi sebelum akhir tahun. Alasannya sederhana, Santos sedang membutuhkan pemasukan dan tidak menutup opsi menjual aset muda mereka untuk menstabilkan kondisi finansial. Dengan kondisi tersebut, klub-klub Eropa kini melihat peluang emas untuk mendapatkan pemain yang diprediksi bisa menjadi salah satu gelandang serang masa depan Brazil. Inter dalam beberapa tahun terakhir memang aktif memburu talenta muda dari luar Italia. Ketertarikan pada Robinho Junior menjadi lanjutan dari strategi klub dalam memperkuat fondasi jangka panjang, meski persaingan untuk menggait sang pemain dipastikan sangat ketat.